Selamat pagi atau selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di Amerika Serikat. Senang sekali saya bisa ketemu melalui layar Zoom ini. Terima kasih Pak Yosua Yongki, Ibu dan seluruh pengurus pelayan Tuhan yang ada di BMC New York. Saya percaya gereja di sana terus bertumbuh oleh anugerah Tuhan. Bulan Desember ini kita merayakan Natal dan tentu kita makin hari ingin makin mengenal dan mengasihi Kristus yang telah datang pada hari Natal. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Saya gunakan PowerPoint, saya harap sudah bisa nampak ya. Saudara-saudara, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus itu sangat penting karena itu akan mengubah arah kehidupan. Saulus bertemu dengan Yesus berubah menjadi Paulus, rasul yang dipakai Tuhan. Wanita Samaria yang 5 kali kawin dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang menjadi seorang pemberita Injil ketika dia berjumpa dengan Kristus. Nah, pada masa Natal ini kita juga diingatkan akan orang Majus yang berasal dari timur, dari Persia, belum mengenal Tuhan, orang kafir, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mengambil jalan kehidupan yang lain, tidak mau ketemu lagi dengan Herodes melalui jalan lama, tapi mereka menempuh jalan yang baru. Dan intinya adalah karena personal encounters with Jesus. Perjumpaan pribadi itu sangat penting sekali karena kita akan berubah. Kalau saya baca dalam Matius 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, maka masuklah mereka, para Majus itu, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, ketika mereka tiba di tempat di mana Yesus berada, Alkitab berkata para Majus ini masuk ke dalam. Mereka tidak hanya ingin menjadi penonton di luar. Kemudian mereka melihat anak itu face to face, muka dengan muka, tidak hanya ingin mendengar kata orang. Dan responnya adalah mereka sujud menyembah dengan rendah hati mengaku Yesus sebagai raja. Walaupun para Majus ini orang cerdik, orang kaya, orang terhormat, tapi mereka tahu bahwa bayi yang lemah yang tampaknya berasal dari keluarga miskin ini ternyata adalah raja segala raja. Sujud menyembah. Dan kemudian mereka mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kehidupan yang sungguh-sungguh mengenal Yesus harus dimulai dengan sujud menyembah, baru mempersembahkan persembahan. Banyak kali orang sekarang ingin mempersembahkan talentanya, waktunya, uangnya, tapi karena mereka tidak mulai dengan sujud menyembah, dengan hati yang tersungkur kepada Tuhan, maka ketika mereka memberi persembahan, mereka merasa berjasa kepada Tuhan. Malah pengen ngatur-ngatur gereja, saudara sekalian. Karena apa? Tidak ada hati yang rendah untuk sujud menyembah. Ini teladan orang Majus luar biasa. Mereka tidak datang untuk mempersembahkan sesuatu terlebih dahulu. Mereka datang untuk sujud menyembah. Dan hal inilah yang kita juga harus lakukan pada masa raya Natal ini. Dan karena sikapnya benar, sujud menyembah, baru mempersembahkan apa yang mereka miliki, maka mereka kembali menempuh jalan lain. Tuhan mengingatkan lewat mimpi. Herodes itu raja, bilang kamu harus balik kepadaku. Tapi lebih baik kita dengar perkataan Tuhan daripada perkataan orang yang paling berkuasa sekalipun.
karena jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk lebih mendalami lagi mengenali siapa bayi Yesus yang lahir di hari Natal. Hanya 2 poin saja karena waktu yang sangat terbatas. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah Allah karena hanya Allah yang bisa mencipta. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Besar, Master of Universe. Itulah Yesus yang lahir dalam wujud seorang bayi yang lemah. Kalau kita lihat gambar ini, bumi itu lebih besar daripada Venus. Venus lebih besar dari Mars, dari Merkurius, dari Pluto. Ya, bumi tampak lebih besar daripada beberapa planet yang lain. Tapi kalau kita lihat gambar ini, berbeda. Jupiter sangat besar, Saturnus, Uranus, Neptunus lebih besar dari bumi. Bumi hanya seperti kelereng saja, saudara-saudara. Sedangkan Pluto hanya seperti titik kecil. Tapi kalau kita lihat berikutnya, matahari, maka Jupiter yang tadi besar sekali, tampak sangat kecil. Dan bumi hanya seperti titik saja dibandingkan dengan matahari ini. Lalu di mana posisi bumi dalam galaksi Bima Sakti, Andromeda Raya? Hampir nggak kelihatan, saudara-saudara. Istilahnya ada orang yang lahir di pulau yang nggak ada di peta, begitu. Karena saking kecilnya. Masalahnya kadang-kadang kita menganggap kita ini sangat hebat, sangat besar, luar biasa. Yang ditunjuk dengan panah itu kan bumi. Kita yang ada di dalam bumi, semut aja lebih besar kalau kita lihat dari gambar ini. Siapa penciptanya? Siapa pusatnya? Who is the creator? Jesus. Dia adalah pencipta alam semesta. Bayangkan kalau kita mengerti bahwa bayi yang lemah itu ternyata pencipta alam semesta, kita akan takjub, kita akan kagum. Herodes hanya melihat itu bayi lemah yang akan menjadi saingan dia. Tapi orang Majus mengerti bahwa ini raja segala raja. Bahkan kepada kita makin disingkapkan. Dia adalah pencipta segala-galanya. Dia Allah yang besar. Kita seperti setitik kecil saja yang tak berarti. Tetapi betapa Tuhan mengangkat kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan itu adalah anugerah yang kita harus syukuri. Saudara, karena Dia pencipta, Yesus berkuasa atas alam. Dia pernah meneduhkan gelombang, Dia berjalan di atas air, bahkan alam maut pun tidak menguasainya. Dia bangkit dari antara orang mati. Itu menunjukkan Dia adalah Master of Universe. Nah, jika kita menyadari hal ini, maka tentu hidup kita harus berubah. Perubahannya apa, saudara-saudara? Kita harus mengandalkan Yesus, bukan mengandalkan diri kita. Kalau kita mengandalkan diri, kita khawatir, kita takut. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan berkemenangan melalui iman kepada Dia. Tahun ini sulit, tahun depan gelap. Tapi orang yang mengandalkan Yesus, sinar terang akan tetap bersinar di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri. Dan bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan secara nyata dalam kehidupan di masa kini? Bergantunglah kepada Roh Kudus. Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yesus naik ke sorga,
Dia mengutus Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dan kalau kita mengandalkan Roh Kudus, bukan man's power, tapi God's power, tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasa Yesus. Dan bagaimana kita orang yang lemah dan terbatas ini bisa terhubung dengan kuasa yang tanpa batas? Doa menghubungkan kita yang terbatas dengan Tuhan yang tanpa batas. Doa bisa menjangkau sesuatu yang tidak mungkin kita jangkau dengan kekuatan manusia. Dan kalau kita berdoa, Tuhan Sang Pencipta itu bisa menyatakan kuasanya kepada kita. Saudara sekalian, sejak yang lalu saya rindu untuk membangun sebuah cabang gereja di daerah Bandung Timur. Karena di daerah itu belum ada gereja dengan izin resmi. Beberapa waktu sebelumnya ada 7 gereja di daerah Ranca Ekek ditutup. Ada HKBP di daerah Bandung Timur juga digeruduk oleh massa. Macam-macam tindasan terjadi. Mungkin ada yang pernah dengar kota Cilegon yang tidak boleh ada gereja di sana. Karena ada perjanjian darah tahun 1970-an antara beberapa orang ulama bahwa tidak boleh ada gereja apapun di kota ini. Pada penduduknya di sana yang Kristen hampir 3.000-an, saudara-saudara. Nah, Bandung Timur nasibnya hampir mirip, tetapi mungkin Cilegon lebih viral. Tapi kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa mendirikan gereja dan juga membangun sebuah museum Alkitab modern di mana orang-orang, terutama anak-anak kecil, remaja dari saudara seberang kita bisa ngerti kisah tentang penciptaan, kisah Nabi Adam, tentang Nabi Nuh dengan bahteranya, Yesus, Nabi Isa tentu merupakan yang paling penting untuk kita tekankan, sehingga mindset mereka berubah, saudara. Nah, inilah yang kemudian kita rancangkan, doakan, pikirkan, dan urus izinnya. Kita membeli sebuah tanah di daerah Bandung Timur, di perumahan namanya Sumarekon, kira-kira 2 hektar, dan kita ingin mewujudkan hal itu. Sulit, saudara-saudara. Tapi oleh anugerah Tuhan, bulan September kemarin, izin gerejanya resmi keluar. Dan ini adalah mujizat daripada Tuhan. Dan tanggal 11 Oktober, 1 bulan setengah yang lalu, kita melakukan peletakan batu pertama di sana. Dan tidak lama lagi kita akan membangun. Ini biayanya besar sekali, saudara. Karena tanahnya 2 hektar, luas bangunan kira-kira 40.000 meter persegi. Berapa itu ya? 4 hektar ya. Dan biayanya sangat besar ini, saudara. Tapi saya percaya, kalau memang ini adalah kepercayaan dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dia yang kaya, dia akan memberikan semua yang terbaik untuk mendukung pekerjaannya di atas muka bumi ini. Saya tahu pergumulan kita tidak sama, masalah kita berbeda. Tetapi pada Natal ini ingatlah, yang menyertai kita adalah Pencipta alam semesta. Sehingga tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tetapi sebaliknya tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Dia selalu memperhatikan saudara. Jangan gelisah. Tahun kesulitan, tahun ekonomi, berat dan sebagainya bisa menghadang. Tapi percayalah, Elia pernah dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun di masa kering. Tuhan pelihara 40 tahun umatnya di padang gurun dan memberikan mana dari sorga. Asal kita selalu berpaut kepada Dia, selalu ada jalan keluar dan kemenangan. Haleluya. Berikutnya yang kedua, siapa Yesus, bayi kecil yang lahir pada hari Natal? Alkitab menunjukkan ternyata Dia adalah Tuhan. He is Lord. Lukas 2 ayat 11 dikatakan demikian. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 11.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dari ayat ini kita lihat dengan jelas bahwa Yesus yang lahir pada hari Natal itu adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia penguasa tertinggi, terbesar, terhebat dari kehidupan kita. Saudara, keyakinan orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh kepercayaan yang lain. Karena mereka bilang tidak mungkin ada manusia jadi Tuhan. Kita juga nggak percaya ada manusia jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu bisa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan jadi kambing bisa? Bisa. Tuhan jadi kuda bisa? Bisa. Tuhan jadi manusia bisa? Apa susahnya? Tapi kenapa dia harus jadi manusia? Karena tidak ada ayat yang berkata, hai kambing-kambing bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, Tuhan menjadi manusia. Apa buktinya dia adalah Tuhan? Dia menerima penyembahan dari manusia, saudara. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia menunjukkan diri kepada para murid, murid-muridnya percaya kecuali Thomas, karena Thomas tidak hadir dalam persekutuan itu. Thomas absen, Thomas bolos, Thomas males. Karena itu jangan suka bolos, jangan suka absen. Kalau lagi kebaktian online, kebaktian onsite, ayo kita rajin. Sebab kalau tidak, iman kita luntur seperti imannya Thomas. Nah, bersyukur Tuhan itu baik. Pada satu waktu berikutnya ketika murid sedang berkumpul dan Thomas juga hadir, Yesus datang langsung blek begitu di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be unto you. Di mana Yesus datang selalu ada damai sejahtera. Oh, murid-murid bersuka cita. Dan ketika murid-murid melihat, saya tahu Thomas shock, kaget karena benar-benar Yesus datang. Lalu beberapa saat kemudian Yesus secara khusus mendekati Thomas. Dia bilang, Thomas, ini lubang di tanganku, ini lubang di lambungku, cucukkan jarimu, dan janganlah kamu tidak percaya, melainkan percayalah. Lalu Thomas berkata apa? Ya Tuhanku, ya Allahku, oh my Lord, oh my God. Saudara, Yesus tidak menolak penyembahan itu, karena memang dia adalah Tuhan dan juga Allah. Nah, ada orang bilang gini, oh sebetulnya Thomas bukan bilang Tuhan itu Allah, Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan. Dia cuma kaget, jadi waktu Yesus datang, bluk, langsung dia bilang, oh my God, begitu. Kaget dia, bukan percaya bahwa Yesus Tuhan. Tapi ayat firman nggak bilang begitu. Yesus datang, menyapa dulu, ngobrol dulu sama murid yang lain, baru kemudian mendekati Thomas. Jadi udah beberapa menit tuh, saudara. Jadi bukan ketika didekati oleh Yesus, langsung dia teriak, oh my God, kaget begitu. Tuhan bilang telat tuh Thomas, mestinya dari tadi kalau kaget, udah berapa menit kok kaget gitu ya. Jadi benar ini adalah penyembahan yang dilakukan oleh seorang yang semula tidak percaya akan ketuhanan Kristus, menjadi yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lagi pula, apakah ada di dalam ayat Alkitab pengakuan bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan? Saudara mungkin pernah dengar ada seorang dari agama seberang yang suka berdakwah begitu, saudara. Dia bilang, tunjukkan di mana di Alkitab Yesus pernah ngomong bahwa dia adalah Tuhan. Saya akan jadi Kristen, katanya. Waduh, hebat. Tapi rupanya dia kurang baca Alkitab teliti. Karena ada ayatnya, saudara sekalian, bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 berkata demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi apakah ada pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan dari mulutnya sendiri? Yes, dia mengaku dia adalah Tuhan. Nah, walaupun sudah lihat gini, banyak orang yang kemudian berdalih, oh bukan, yang dimaksudkan itu
dia adalah guru, master, dan Tuhan. Tuhan Lord-nya L-nya kecil. Jadi bukan Tuhan, tapi Tuan gitu ya. Dia adalah Tuan, master, guru bagi murid-muridnya. Tetapi jelas ini tidak mungkin, karena ayat Alkitab kemudian juga menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Apa bukti bahwa dia adalah Tuhan? Dia bangkit dari antara orang mati. Semua nabi lahir, mati, dan tidak pernah bangkit. Hanya Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali menjadi hakim atas alam semesta. Karena dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Dia adalah pribadi yang terbesar yang memerintah di seluruh jagat raya ini. Saudara-saudara, karena itulah di dalam Filipi 2 ayat 11 dikatakan, oleh karena Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi bagaimana respon kita terhadap hal ini? Kalau kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan. Pada masa kini gampang sekali kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, kita bisa teriak 3 kali, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi di abad awal ini sangat beresiko, saudara. Karena waktu itu satu-satunya yang boleh disebut sebagai Tuhan, kurios, penguasa tertinggi dalam kehidupan adalah kaisar. Dan orang Kristen pada gereja mula-mula yang berani mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu dimasukkan dalam arena gladiator, amphitheater, lalu singa-singa lapar akan dilepaskan dan mencabik-cabik mereka sampai mati. Wah, enak kita sekarang, Yesus Tuhan, nggak diapa-apain, saudara. Malah kita semua bisa tepuk tangan, tapi zaman dulu, Yesus Tuhan, mati konyol kelihatannya. Tapi, kenapa orang-orang pada gereja mula-mula itu rela menyerahkan nyawanya? Kalau Yesus bukan Tuhan, kalau itu hanya main-main, ngapain mereka mau mati konyol? Mereka mau mati bahkan, karena yakin betul bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, inilah sikap yang kita juga harus miliki pada masa raya Natal ini. Menjadikan dia sebagai Tuhan. Banyak orang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Banyak orang menjadikan Yesus sebagai juru rawat yang menyembuhkan kalau dia sakit. Banyak orang menjadikan Yesus sebagai juru berkat yang membuat dompet yang tipis menjadi dompet yang tebal. Tapi saya mau bilang, Yesus bukan cuma juru selamat, juru rawat, juru berkat. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Dia adalah kurios, bahasa Yunaninya. Dan kalau dia kurios, Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita adalah doulos, kita adalah budak yang harus taat kepada apapun yang dia perintahkan kepada kita. Tahukah saudara, kata juru selamat hanya dicatat 37 kali dalam Alkitab. Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Karenanya kita harus sadar, kita bukan hanya ingin menjadikan Yesus untuk saya, sekedar juru selamat. Tetapi saya harus hidup bagi Yesus, karena dia adalah Tuhan. Fokusnya siapa? Fokus kepada diri, Tuhan, saya anak Tuhan, jadikan saya kaya, jadikan saya sukses, saya berhasil, berkati rumah saya, mobil saya, kucing saya, anjing saya, semua saya. Ataukah aku ingin hidup menguntungkan Kristus? Boleh saya lihat tangannya siapa yang merasa beruntung memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Haleluya, puji Tuhan. Kita semua untung karena percaya Yesus, mati masuk surga. Tapi kira-kira Tuhan Yesus untung nggak ya punya anak model saudara? Tuhan untung atau rugi? Begitu. Apakah kita menguntungkan atau merugikan kerajaan Allah?
Kita tidak boleh cari untung dari Yesus, tapi biar kita menguntungkan Yesus. Itulah ciri orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang tumbuh dalam pemuridan. Bukan hanya follower, pengikut Yesus, tapi murid Yesus, matetes, orang yang meneladani kehidupan Yesus dan mau menjadi serupa seperti dia. Pada waktu Yesus hidup di dunia, banyak simpatisan, orang yang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus untuk cari berkat, cari roti. Tapi Yesus hanya pilih 12 murid, 70 murid untuk mengikuti dia kemanapun dia pergi. Saudara, mari kita tumbuh di dalam pemuridan, lebih dewasa secara rohani. Bukan hanya doa minta, Tuhan untuk saya, berkati ini, itu, dan sebagainya. Tapi pakai hidup saya, Tuhan, untuk menguntungkan kerajaan Allah. Nah, perbedaan dari orang Kristen yang berfokus kepada diri dan berfokus kepada Kristus, perbedaan dari orang banyak yang bergerombol mengikuti Yesus dengan murid-murid sejati, itu oleh seorang teolog disebut dengan istilah teologi kucing dan anjing. Kucing digambarkan sebagai orang percaya yang hidup bagi dirinya sendiri, sedangkan anjing menggambarkan orang percaya yang hidup bagi Allah. Kucing adalah teologi yang berpusat kepada manusia, lebih tertarik terhadap Allah yang melayani manusia, sedangkan anjing adalah teologi yang berpusat kepada Allah, lebih tertarik terhadap manusia yang melayani Allah. Minta maaf kalau ada yang suka kucing ya, saudara, ini ilustrasi, jangan kepahitan ini ya. Seakan-akan anjing kok lebih diagungkan daripada kucing. Ini gambaran, saudara. Kucing, orang percaya hidup bagi diri, fokus diri. Anjing, fokus Yesus, fokus Allah. Anjing berkata, engkau memberi aku makan, engkau mengelusku, engkau memberiku tempat, engkau mengasihiku, engkau pasti Tuhanku, engkau pasti Allah. Sedangkan kucing berkata, engkau memberiku makan, engkau mengelusku, engkau memberiku tempat, engkau mengasihiku, aku pasti yang jadi Tuhan, aku pasti Allah. Betapa terbaliknya hal ini. Ada orang sudah diberkati, wah hebat ya saya, luar biasa ya saya. Jadi besar kepala, saudara. Karena dia merasa pusat dari alam semesta. Bukan. Kita kalau diberkati itu karena Tuhan. Saudara mungkin ingat, barangkali ada 10, 20, 30 tahun yang lalu. Mungkin kau tidak punya apa-apa. Pekerjaan pun tidak jelas. Kita tidak bisa menatap masa depan dengan pengharapan. Tapi hari ini kalau sampai titik sekarang Tuhan menolong kita. Bukankah kita berhutang kepada Dia? Kita berhutang segala-galanya kepada Tuhan. Dan kita harus berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong saya. Dan Tuhan yang menolong saya hari lalu pasti akan menolong saya hari ini. Dan Tuhan yang menolong saya hari ini akan terus menolong saya sampai selama-lamanya. Apa kesenangan daripada kucing dan anjing? Saudara, yang ada dalam benak kucing, waduh, saya ingin liburan dengan kapal pesiar, pengen punya mobil mewah, mungkin Lamborghini atau Ferrari, alat elektronik lengkap, komputer, handphone terbaru, uang dolar yang lebih banyak. Dan itu yang kita doakan, supaya saya lebih diberkati, lebih kaya, lebih luar biasa. Tetapi apa yang dipikirkan dari anjing? Bagaimana dia memperkenan hati Tuhan? Bagaimana aku menyukakan hati Tuhan? Bukan keinginan saya, tapi keinginanmu yang terjadi dalam kehidupanku. Itulah yang selalu ada di dalam benak kita. Bagaimana kucing berpakaian? Dia berpakaian untuk menyenangkan orang. Sedangkan anjing berpakaian untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada orang kalau bahkan ke gereja pakai rok mini, ya, udah sempit lagi, jalan aja susah. Kalau dompetnya jatuh, nggak bisa dia ambil sendiri, mesti minta tolong orang lain. Kalau tidak, robek, saudara-saudara. Kalau ada yang kasih tahu, dia bilang badan-badan saya
body-body saya, uang-uang saya, pakaian-pakaian saya, ngapain dulu urusan ribut? Apa salahnya sih saya pakai baju gini? Tetapi seorang yang dewasa tidak bilang apa salahnya. Tapi apakah ini jadi berkat bagi banyak orang? Ya, Kekristenan itu bukan soal ini boleh, tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi apakah kalau aku melakukan ini jadi berkat? Apakah kalau aku melakukan ini nama Tuhan dipermuliakan? Apakah kalau aku melakukan ini orang tidak tersandung melihat apa yang aku lakukan? Beda, saudara. Orientasinya bukan diri. Fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Kristus. Kucing percaya ini. Percayalah kepada Allah. Berilah persembahan persepuluhan. Dia akan membalasmu dan memberkatimu berlimpah-limpah. Tapi anjing berkata, hormatilah Allah. Berilah persembahan persepuluhan. Walaupun berarti harus membayar harga. Saya mau bilang begini, saudara. Dalam memberikan persembahan persepuluhan, kita tidak boleh transaksional. Kita tidak boleh melihatnya itu seperti hubungan dagang. Tuhan, engkau janji. Kalau aku menabur, engkau memberkati 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Jadi saya kasih misalnya berapa? $100. Maka dalam waktu yang singkat, engkau harus gandakan menjadi berapa? $100.000 ya, atau $1 juta. Tuhan, kalau enggak $1 juta, berarti engkau penipu, berarti engkau pembohong. Saya menyesal percaya kepadamu. Loh, ini bukan persembahan yang tulus. Persembahan yang tulus itu memberi karena kasih, karena cinta. Bukan kemudian kita mengharapkan sampai 100 kali lipat ganda itu. Jadi begini, urusan kita taat, urusan Tuhan memberi berkat. Jangan ngurusi urusannya Tuhan. Dia tahu mengurus pekerjaannya sendiri. Dia tahu mengurusi, menepati janjinya. Yang penting kita taat, memberi karena kasih, memberi karena cinta, memberi karena tulus. Hubungannya bukan hubungan dagang antara penjual dan pembeli, tapi hubungannya antara bapa dan anak, di mana kita ingin menyenangkan hati Bapa karena Bapa yang pertama-tama telah menyenangkan hati kita atau yang telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan Dia telah menyelamatkan kehidupan kita sehingga apapun yang kita berikan seharusnya mengalir sebagai norma syukur dan kita tidak membanggakan diri. Itulah yang tadi saya sebut sebagai orang majus, memberi dengan sujud terlebih dahulu baru mempersembahkan. Bukan mempersembahkan dulu tanpa pernah bersujud di hadapan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana pelayanan? Kucing melayani Allah berdasarkan apa yang mereka inginkan. Anjing melayani Allah berdasarkan apa yang dia inginkan. Kucing mau menyenangkan tuan dan nyonya Roma. Dia bawa apa? Tikus, saudara-saudara. Ada ibu-ibu suka tikus? Mana ada? Memang itu menyukakan kucing, tapi tidak menyukakan tuan rumahnya. Tapi anjing bawa sendal. Ketika tuan rumahnya ada, bawa koran. Anjing nggak suka makan sendal, anjing nggak suka makan koran. Tapi kalau dia tahu bahwa itu menyenangkan hati tuannya, nyonya rumahnya, maka dia akan berikan. Kalau kita nyanyi memuji Tuhan, jangan cuma pilih lagu yang kita suka. Tapi apa kira-kira memang lagu itu adalah sesuatu yang bisa mengekspresikan rencana kehendak Tuhan dalam ibadah tersebut atau bukan? Ya, jangan sampai kita berantem. Ayo kita nyanyi ini, kata WL-nya. Singernya bilang enggak, bosen, saya ganti yang lain atau apa, malah jadi ribut. Karena apa? Karena kita pikir itu yang terbaik versi kita. Apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang harus selalu kita ingat. Berikutnya, bagaimana ketika kucing dan anjing punya masalah satu dengan yang lain di gereja? Ini Kristen kucing ini yang hidup berfokus diri. Saya pindah gereja gara-gara kamu. Kamu orang yang begini, begitu, dan sebagainya. Tapi orang yang lebih dewasa rohani seperti anjing, maafkan saya, dapatkah kita membicarakan hal ini? Kita perlu menyelesaikan masalah ini untuk menghormati Allah. Ya. Dan akhirnya relasi pun menjadi pulih, nggak ada yang pindah gereja, semuanya rukun dan makin dewasa.
Kalau di Amerika, di New York nggak ada itu yang kayak kucing ini ya. Setia di gerejanya, haleluya, puji Tuhan. Jangan suka pindah-pindah gereja karena ngambek ya. Kadang ngambeknya itu juga bukan karena pendeta, saudara, sesama jemaat gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang jemaat itu, saudara, kalau lagi susah baru ngomong sama Pak Pendeta. Pak, saya ditipu orang tuh sih itu minjem uang nggak dipulang-pulangin sama saya. Waduh, kita awalnya juga nggak tahu, saudara sekalian. Ya, ada kadang-kadang jemaat kalau lagi susah yang dia ingat pendeta, lagi senang lupa sama pendeta, saudara sekalian. Nah, tapi mari kita jadi orang Kristen yang dewasa. Ya, adapun masalah apapun satu dengan yang lain, ayo dibereskan, ayo diselesaikan, bukan pindah ke gereja lain, kabur, karena gereja itu milik Tuhan, saudara. Saudara mau kabur ke gereja mana saja, soal akan selalu disodorkan kepada saudara. Engkau belum bisa mengerjakan di gereja A, pindah ke gereja B, soalnya sama, nanti berantem lagi sama orang di sana. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan dengan prinsip firman, kita makin dewasa di dalam Dia. Nah, yang terakhir, bagaimana visi tentang sorga? Kucing, orang yang berfokus pada diri. Wah, saya akan menikmati hobi saya sepuas-puasnya. Jalannya dari emas, pintu gerbang dari mutiara, ada pohon kehidupan, saya bisa makan sebanyak-banyaknya, ada aliran air, saya bisa berenang. Tetapi Kristen yang berfokus kepada Tuhan, Kristen anjing berkata, Tuhan Yesus, betapa aku mengasihimu. Aku tidak terpesona hanya sekedar karena jalan dari emas, pintu gerbang dari mutiara. Harta terbesar yang selalu aku rindukan adalah Tuhan. Menyenangkan Tuhan, itu adalah segala-galanya dalam kehidupanku. Saudara, karena itu mari kita jadikan Yesus sebagai Tuhan. Dia penguasa tertinggi terbesar dalam hidup kita. Siapakah dia, Bayi Kudus yang telah datang pada hari Natal? Yang pertama, dia adalah pencipta alam semesta. Apapun tantanganmu, percayalah mujizat Allah bisa menyertai saudara. Karena engkau disertai yang paling berkuasa di alam semesta, yaitu pencipta segala-galanya. Yang kedua, siapakah dia? Dia adalah Tuhan. Kita tidak boleh hanya hidup untuk memperalat Dia bagi kita. Tapi kita berkata, jadikan aku alatmu. Tidak boleh jadi Kristen yang berfokus kepada diri, yang egois, dan kekanak-kanakan. Tapi jadi Kristen yang dewasa, yang mempertuhankan Kristus. Dan akhirnya kita bertumbuh dalam pemuridan, menjadi dewasa secara rohani. Maukah kita pada masa raya Natal ini sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai penguasa kehidupan yang terbesar, karena Dia Tuhan, Raja segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pada masa raya Natal ini kami diingatkan bahwa Yesus yang datang bukan hanya bayi yang lemah, bukan hanya pribadi yang selalu nuruti apa saja yang kami mau. Tapi karena kami tahu sekarang Engkau adalah Tuhan, kami mau taat kepadamu, kami mau menurut, kami mau menguntungkan kerajaan sorga. Hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu di BMC New York tambah dewasa rohaninya di dalam Kristus. Hidup berfokus bukan diri sendiri dengan pergumulannya, tapi hidup berfokus kepada Kristus. Bagaimana saya bisa menyukakan Tuhan? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kami percaya, kalau kami terus tumbuh karena mengenal Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang punya kuasa terbesar, dan sebagai Tuhan yang kami harus taati, kami akan makin hari makin memiliki karakter seperti Kristus. Berkati Pastor Yongki, Ibu, dan seluruh keluarga, para pelayan Tuhan, para pengurus, para jemaat, biar kami makin cinta Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.